Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Ali, nomor NPM 20010111049, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas PAIP. Di sini saya akan mempresentasikan atau membahas tentang tugas dari fikih ibadah, yaitu tentang yang pertama, fikih ibadah. Yang pertama, satu, pengertian fikih ibadah. Fikih ibadah berasal dari kata fikih. Dan yang kedua yaitu ibadah. Fikih adalah suatu pemahaman atau ilmu yang dipelajari dalam melakukan sebuah ibadah secara syariat. Jadi fikih ini adalah tujuan atau dasar dari semua ibadah manusia secara syariat. Jadi tidak semua seorang itu melakukan ibadah. Dan yang kedua yaitu ibadah. Ibadah merupakan salah satu bentuk tunduk manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri kepadanya. Jadi pengertian fikih ibadah yaitu ilmu atau pemahaman yang dipahami oleh manusia untuk melakukan segala kegiatan ibadah secara mutlak atau secara syariat dengan berdasarkan dalil dan sunnah Rasulullah SAW. Dan yang kedua yaitu kita membahas tujuan fikih ibadah. Tujuan fikih ibadah. Tujuan fikih ibadah yaitu untuk memahami atau memahamkan sebuah kajian-kajian dalam ibadah agar manusia tidak semena-mena dalam melakukan ibadahnya. Jadi tujuannya yang pertama itu manusia itu harus benar-benar melakukan segala kegiatan ibadah itu berdasarkan dalil atau nas-nas yang berdasarkan syariat atau berdasarkan tuntunan Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, macam-macam fikih ibadah. Macam-macam fikih ibadah. Macam-macam fikih ibadah. Yang pertama, dilihat secara umum. Dilihat dari secara umum, macam-macam fikih ibadah itu menyangkut segala kehidupan. Dan yang kedua, dilihat secara khusus. Dilihat secara khusus, macam-macam fikih ibadah itu salah satunya yaitu berwudu menggunakan air suci. Dan yang ketiga, dilihat dari tata caranya, seperti ibadah badaniyah yaitu berupa sholat. Yang kedua yaitu ibadah ma'aliyah seperti zakat atau bersedekah. Yang ketiga yaitu ibadah istimaiyah seperti haji, umroh, sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat Idul Adha, Idul Fitri, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu ibadah hijabiyah seperti tawaf. Dan yang selanjutnya lagi yaitu ibadah salbiyah seperti contohnya itu menjauhi larang-larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya itu dilihat dari niatnya. Ibadah dalam dilihat dari niatnya, yang pertama yaitu ibadah hakiki atau dalam arti yaitu ibadah yang benar-benar mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa meminta yang lain. Contohnya kita sholat dengan khusyuk, mengharapkan ridho Allah, bukan mengharapkan sesuatu duniawiyah. Dan yang kedua yaitu ibadah sifati. Ibadah sifati merupakan ibadah yang
Yang kedua yaitu ibadah sifati, yaitu ibadah yang dilakukan tentang duniawiyah, atau jika kita menginginkan suatu hal, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dari macam-macam fikih ibadah. Dan yang selanjutnya nomor 2 yaitu prinsip-prinsip dan syarat. Prinsip-prinsip atau syarat agar diterimanya suatu ibadah. Prinsip-prinsip atau syarat agar diterimanya suatu ibadah. Umumnya itu ada 2. Yang pertama, secara ikhlas. Dan yang kedua, secara mutaba'ah. Secara ikhlas, maksudnya syarat agar diterimanya ibadah yang pertama itu secara ikhlas. Maksudnya ikhlas yaitu kita benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas tanpa mengharapkan suatu apapun. Yang kita harapkan hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu mutaba'ah. Maksud dari mutaba'ah yaitu beribadah berdasarkan dalil atau sunnah yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW tanpa menambah-nambahkan atau tanpa mengurang-urangkan. Ini adalah prinsip atau syarat agar diterimanya suatu ibadah. Prinsip-prinsip lain, yang pertama, ibadah mahdhah, yaitu barang mahdhah itu adalah ibadah berdasarkan dalil-dalil atau hadis yang pernah diajarkan Rasulullah SAW. Dan yang kedua, ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah lain tapi dalam dalil atau hadis tidak ada yang dipermasalahkan atau tidak ada larangan dalam melakukan ibadah ghairu mahdhah ini, seperti jual beli, mencari nafkah untuk keluarga, hutang piutang, dan lain-lain. Inilah pembahasan tentang prinsip-prinsip atau syarat agar diterimanya suatu ibadah. Dan yang ketiga yaitu dalil atau hadis yang menjadi dasar suatu ibadah. Salah satunya yaitu yang pertama dalam surat Al-Fatihah. Quran surat Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Dan yang kedua, Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya aku tidak pernah menciptakan jin atau manusia melainkan mereka untuk beribadah kepadaku. Jadi intinya kedua hadis ini adalah salah satu dari sekian banyak hadis yang menjelaskan tentang suatu dasar menjadi dasar suatu ibadah.
Dan yang selanjutnya yang keempat yaitu toharoh. Apa sih pengertian toharoh? Toharoh berasal dari bahasa Arab yang artinya bersuci atau bersih. Secara istilah, toharoh merupakan perbuatan untuk mensucikan diri atau membersihkan diri dari hal-hal kotor atau hal-hal yang berbau najis. Membersihkannya yaitu tentang mulai dari badan, pakaian, tempat, atau yang lain-lainnya dari hadas ataupun kotoran. Untuk melakukan toharoh, salah satunya yaitu mensucikan dengan air. Karena air adalah suatu zat yang mutlak bisa untuk membersihkan suatu hadas atau kotoran. Entah itu dari air sumur, air danau, air hujan, atau air sumber lainnya yang masih bersih atau bisa untuk bersuci. Demikianlah materi atau presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang besar-besarnya, dan kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.